Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Oktaning Cahya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 4 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan dan apa sih contoh dari kewirausahaan itu. Nah, langsung aja. Wirausaha yaitu seorang yang memiliki kepribadian unggul yang pantas untuk diteladani karena atas kemampuan sendiri dapat melahirkan suatu sumbangsih karya untuk kemajuan kemanusiaan yang berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Selanjutnya yaitu kewirausahaan, yaitu suatu profesi yang timbul karena interaksi antara ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat digaji dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktik. Fungsi seorang wirausaha yaitu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi kesempatan. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Yang ketiga, menarik investasi atau dana dari perorangan atau lembaga keuangan. Yang keempat, melaksanakan proses produksi atau perdagangan. Yang kelima, menanggung resiko. Selanjutnya yaitu peran kewirausahaan dalam perekonomian. Kewirausahaan dalam bidang perekonomian merupakan setiap usaha yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi ini memerlukan aktivitas dalam bidang perekonomian, seperti peningkatan pengetahuan berusaha dan pengembangan modal. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menjalankan usaha. Yang pertama yaitu keuntungan yang akan diperoleh. Yang kedua, permintaan konsumen. Yang ketiga, modal keuangan. Yang keempat, risiko yang mungkin terjadi. Yang kelima, jumlah tenaga kerja. Yang keenam, bahan dan bahan mentah. Yang ketujuh, kemampuan mengelola. 8, persaingan. 9, peralatan dan fasilitas produksi. 10, prospek usaha di masa yang akan datang. 11, peraturan pemerintah. 12, pemasaran. 13, transportasi dan sebagainya. Selanjutnya, hal pokok yang harus dimiliki seorang wirausahawan, yaitu yang pertama, memiliki modal. Kedua, memiliki kemampuan. Ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, mampu membuat rencana bisnis. Yang keenam, dapat bekerja sama. Selanjutnya, faktor kegagalan dalam wirausaha. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Ketiga, manajemen keuangan kurang tertata. Keempat, perencanaan kurang matang. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Ketujuh, sikap kurang bersungguh-sungguh. 8, ketidakmampuan melakukan transisi kewirausahaan. Selanjutnya, bagi seseorang yang berinisiatif memulai usaha, dapat memulainya dari usaha yang bersifat formal dan informal. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan usaha formal dan informal itu? Nah, penjelasannya yaitu bidang usaha formal adalah kegiatan usaha yang secara resmi telah terdaftar pada pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki badan hukum seperti PT, CV, FA, atau koperasi. Sedangkan bidang usaha informal yaitu kegiatan usaha yang tidak menentu jangka waktunya dan tidak terdaftar secara resmi. Contohnya yaitu pedagang kaki lima, pedagang eceran, dan usaha kecil yang bermodal sangat kecil. Selanjutnya yaitu contoh dari wirausaha.
Di sini contoh yang pernah saya jalankan yaitu sebagai reseller. Reseller sendiri bisa dikatakan sebagai penjualan barang atau jasa yang akan diterima sehingga akan dilakukan penjualan kembali kepada pengecer dan dapat juga dikonsumsi sendiri barangnya. Usaha ini merupakan jenis usaha dagang dan mekanisme produksinya mudah, yaitu dengan memasang foto atau gambar pada media online. Lalu apabila ada yang memesan, saya akan menanyakan kepada supplier apakah barangnya ada atau tidak. Lalu apabila barangnya ada dan konsumen sudah fix dengan barang tersebut, saya akan mengambil barang tersebut pada supplier, lalu mempackingnya dan mengirim kepada konsumen. Untuk pengiriman sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui kantor pos, JNE dan JNT. Yang kedua, dengan cara COD atau bertemu langsung. Sedangkan untuk pembayaran juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu transfer, yang kedua membayar langsung saat COD. Untuk pemasaran menggunakan media online yaitu WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Modal sedikit. Di sini modalnya memang sedikit karena kita tidak perlu menyetok barang dan hanya mengambil dari supplier apabila ada konsumen yang memesan. Selanjutnya menguntungkan. Usaha ini sangat menguntungkan karena tidak butuh modal banyak, tetapi keuntungan yang akan kita dapatkan lumayan banyak. Jangkauan pada semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Karena di sini barang yang saya jual yaitu beraneka ragam seperti pakaian sendiri, ada pakaian anak-anak, pakaian remaja, pakaian dewasa. Lalu juga ada tas, sepatu, rak buku, dan sebagainya. Di samping itu, usaha ini juga memiliki hambatan. Di antaranya yaitu banyaknya pesaing yang sama-sama berjualan secara online, sehingga kita harus lebih berinovasi serta harus mampu bersaing dalam hal harga dan kualitas. Selanjutnya yaitu, apakah motivasi itu diperlukan dalam sebuah usaha? Jawabannya yaitu iya. Motivasi sangat diperlukan dalam sebuah usaha, karena motivasi adalah kunci yang akan membuka potensi manusia. Salah satu motivasi yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah keinginannya untuk terus belajar dan menambah keterampilan. Dengan adanya motivasi, kita mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.